negara satu Republik Indonesia adalah satu negara kebangsaan tanah air. Manifestasi dari maknanya bahwa NKRI itu dibentuk oleh bangsa Indonesia yang terlahir terlebih dahulu. Nah ini yang menarik yang tadi saya katakan bahwa di Aceh di Langsa itu nama kampusnya di Langsa Timur itu aku masuk sama Jasan, kemudian kita pisah, Jasan masuk ke Banda Aceh, konsentrasi di situ. Dan ini adalah salah satu daerah konflik. Aceh Timur itu daerah konflik Langsa. Dulunya Aceh Timur, kemudian Mekar jadi Kabupaten Langsa. Nah, di situ kita tebar kuesioner, termasuk juga ke Partai Aceh yang konon katanya merupakan partai yang didirikan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Kita tebar kuesioner hampir 1.500 dan rata-rata untuk satu titik pertanyaan, kapan bangsa Indonesia terlahir? Rata-rata 17 Agustus 45 mereka menjawab. Jadi bayangkan bagaimana spirit kebangsaan atau pemahaman kebangsaan kita begitu lemah. Dan ini rentan, apalagi setelah waktu itu kita berpikir ditandatangani nota kesepahaman antara Aceh GAM dengan Republik. Padahal berdasarkan sejarah bangsa Indonesia terlahir adalah pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momentum Sumpah Pemuda. Sebelum tanggal ini kita boleh baca literatur manapun, tulisannya Raffles, tulisannya Dendels, apapun literatur yang berkembang sebelum tanggal ini tidak pernah menyatakan adanya kata-kata bangsa Indonesia. Mereka menyebut dengan nama Inlander atau rakyat Indonesia. Founding Fathers kita menyatakan rakyat Indonesia. Tetapi setelah dinyatakan pernyataan satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, dari situlah kemudian bangsa Indonesia terlahir. Saat bangsa Indonesia terlahir itu dengan satu komitmen, dengan satu tujuan, yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi atau rakyat. Tujuan ini dicanangkan oleh karena dua kebijakan utama waktu itu diterapkan oleh Belanda, Kulturstelsel dan politik etik, menyebabkan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia hidup dalam kondisi yang miskin, terbodohkan, terbelakang dan tertindas. Sehingga dicanangkannya Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi atau rakyat adalah untuk mengangkat bangsa ini menjadi kelas teratas di dalam struktur sosial yang telah dibangun oleh Belanda. Kulturstelsel adalah kebijakan dalam hal penanaman paksa dan kemudian sewa menyewa tanah. Efek dari kebijakan ini bukan hanya rakyat kehilangan tanahnya, tetapi rakyat kita terpecah belah. Dahulu kita punya sistem kelola tanah yang disebut dengan sistem tanah adat. Sistem tanah adat jangkauannya itu jauh lebih luas daripada administratif yang kita berlakukan sekarang. Ambil contoh sistem tanah adat Sunda, itu mencakup Banten, DKI, dan Jawa Barat. Berarti dahulu rakyat Banten, DKI, sebelum nama DKI berarti Batavia, dan Jawa Barat mereka bersatu, disatukan oleh satu sistem yang disebut dengan sistem tanah adat. Begitu Kulturstelsel diberlakukan, rakyat kehilangan tanahnya sebagai faktor produksi utama. Yang abang bilang kita anak petani bang, nggak punya tanah ya hancur, kita punya faktor produksi nggak ada. Dan rakyat kita dipecah dari sini, kemudian sukuisme menjalar sampai ke seluruh Nusantara. Itulah Founding Fathers kita kemudian berjuang untuk membebaskan rakyat dari pola-pola ini dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda sebagai satu momentum Indonesia terlahir. Kemudian agar harkat dan martabat hidup ini bisa terangkat, kita butuh kemerdekaan. Artinya kita butuh kemerdekaan untuk menentukan nasib kita sendiri. Selama 17 tahun kemudian, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mencapai keberhasilannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
melalui pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh G. Tunggal Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di sini teman-teman ada kerancuan. Kita setiap tanggal 17 selalu menyelenggarakannya atau memperingatinya sebagai HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, artinya negara. Sedangkan berdasarkan sejarah negara pada tanggal ini belum ada. Teks proklamasi jelas membuktikan kami bangsa Indonesia. Posisi Soekarno-Hatta belum dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, artinya perangkat negara belum ada. Dan proklamasi itu ditutup juga atas nama bangsa Indonesia. Dari sini kita sudah menemukan satu titik, dua titik, satu ini sebagai lahirnya bangsa. Satu ini adalah hari kita singkat PKBI, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan ini diproklamasikan, Fanny-Fanners kita bilang bahwa kita ini mau bangun NKRI atau negara yang dia nggak cuma kuat 1 tahun 2 tahun, tapi selama-lamanya. Oleh karena itu kemerdekaannya harus disusun di dalam apa? Dalam satu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu 1 tahun, 1 hari setelah itu dibentuklah negara Republik Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, disinilah teman-teman semua, bila mana kita mau merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, lebih tepatnya adalah kita selenggarakan pada tanggal 18 Agustus. Kemudian dari sini, sebelum, kalau kita perhatikan perjalanan sejarah ini, antara titik 28 Oktober 1928 sampai 17 Agustus 45, ada satu perhelatan yang disebut dengan Sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 45. Di mana di hari itu Pancasila ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. Jadi coba perhatiin teman-teman, hari ini 28 Oktober 1928 tidak pernah dinyatakan sebagai hari di mana bangsa Indonesia terlahir, atau maknanya hari ditetapkannya komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat tidak pernah diselenggarakan. 1 Juni 45 itu dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedangkan menurut sejarah kita Pancasila tidak dilahirkan, dia tertanam ribuan tahun kemudian digali oleh Fanny-Fanners kita dan ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka. 2 titik. Kemudian 17 Agustus 45 nyata ini. Istana nyelenggarain, DPR nyelenggarain sampai ke tingkatan RT. Spanduknya sama HUT RI. Padahal 17 Agustus 45 negara kita belum ada. 3 titik penyimpangan sejarah. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 kita 18 Agustus tidak pernah dinyatakan atau dirayakan atau diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sekarang kenapa pentingnya kan gitu? Karena sejarahnya harus diluruskan. Karena hasil-hasil sejarah inilah yang kita sebut dengan filosofi Bronster. Inilah filosofi dasar untuk kita membangun. Bayangin kalau kita 28 Oktober mulai menyuarakan sebagai hari ditetapkan harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Kita nggak cuma kalau Sumpah Pemuda kan apa yang mau dirayakan? Oh, dulu tuh yang lumpuh, udah cukup. Tapi kalau harkat dan martabat hidup yang kita peringati, berarti kita harus ada evaluasi keras. Kalau harkat dan martabat hidup mau diangkat, pertanyaannya berapa tinggi kan gitu. Nah sekarang kita udah nyampe ke titik 0, berapa sih dari pengangkatan harkat dan martabat hidup rakyat kita. Kemudian bila mana 1 Juni 45 ditetapkan sebagai dasar Indonesia merdeka, bangsa ini juga harus evaluasi. Sudahkah bangsa Indonesia ini bersikap, berpihak kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apakah bangsa ini berpihak kepada manusia?
manusia yang seperti apa, yang adil dan beradab? Apakah bangsa ini berpihak kepada usaha persatuan? Apa yang mau disatuin? Rakyat dan wilayahnya. Apakah bangsa ini berpihak kepada kaum mayoritas? Siapa kaum mayoritas kita? Ya rakyat. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah itulah teman-teman, sehingga NKRI oleh karena dia strukturnya bangsa sebagai fondasi dan negara sebagai bangunan atasnya, maka pelaksanaan negara kesatuan Republik Indonesia orientasinya jelas. Orientasinya adalah kedaulatan. Di mana kata-kata kedaulatan ini diambil dari filosofinya, yaitu komitmen untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kaum pribumi atau rakyat. Karena bangsa sebagai fondasi dia tidak pernah berbicara kekuasaan, tetapi bangsa sebagai fondasi kita berbicara tentang kedaulatan, tentang harkat dan martabat hidup kita. Sedangkan teman-teman, perbandingannya tadi dengan saudara kita di paling dekat Malaysia, mereka itu kan negaranya dulu dibangun, baru bangsanya dilahirkan. Negara sebagai alat kekuasaan dan dia berposisi sebagai fondasi dalam struktur ini, sudah barang tentu pelaksanaannya akan diorientasikan kepada kekuasaan. Dengan demikian, apapun penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, mau cerita budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan, semua diorientasikan kepada kekuasaan. Dengan demikian, metode yang mereka gunakan macam-macam. Bisa demokrasi dalam makna liberal konservatif, bisa mereka single majority kayak komunis, tetap pakai demokrasi tapi single majority, bisa partai. Kenapa? Karena metodenya adalah metode kekuasaan. Sedangkan kita tidak seperti itu. Kita adalah bangsa sebagai fondamen, selalu berorientasi kepada pengangkatan harkat dan martabat hidup kaum pribumi atau rakyat. Maka kita butuh metode kedaulatan rakyat. Inilah yang nggak pernah kita gubris, kita oprek-oprek, kita kaji kayak apa sih metode kedaulatan rakyat. Apa kemudian fungsi presiden di dalam sistem ini? Apa fungsi DPR dalam sistem ini? Apa fungsi Mahkamah Agung di dalam fungsi ini? Dan apa fungsi MPR di dalam sistem ini? Nah itulah teman-teman beberapa cerita lah dari kita, dari CM ini, mengenai sejarah bangsa kita. Jadi ada 4 titik voucher penyimpangan sejarah, dan ini juga berbahaya. Sampai hari ini kita bingung kan, mau bangun negeri ini ya apa? Akhirnya karena bingung, ya udahlah kita nyontek aja. Belanda punya apa kita bawa, kita tanam. Amerika punya apa kita bawa, kita terapin. Eropa punya apa kita bawa, kita terapin. Jepang punya apa kita bawa, kita terapin. Nah dengan demikian, dari cerita yang sederhana ini mudah-mudahan ya setidaknya bisa inspirasi atau bagi-bagi cerita buat teman-teman, dengan pikiran bagaimana kemudian kita step satu persatu langkah ini. Jadi sudah barang tentu kami dari CM juga sudah mulai berpikir bagaimana kemudian anak negeri ini bisa mengerti soal ini, soal sejarah dulu, cerita ekonomi, cerita gimana politik juga kan kita kaji tuntas, total, dan mendalam, bahkan pada tatanan praktis. Kita udah bangun beberapa prototipe, cuman skala kecil dalam membangun sistem ini, terutama sekali dalam sistem ekonomi. Nah untuk itu teman-teman semua, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kita mohon tambahan dan penyempurnaannya dari rekan-rekan semua, baik dari teman-teman Kerakati maupun teman-teman dari BEL semua. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.